Selamat malam para pemirsa Hope Channel yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bersaksi tentang pergumulan dan juga harapan kami dan juga banyak berkat yang telah kami terima dalam keluarga kami. Perkenalkan, nama saya Gary dari Jemaat Ebenezer Bandung, Jawa Barat. Diawali pada tahun 2006 ketika saya sudah selesai kuliah, diploma 3 keperawatan, sudah menganggur 2 tahun. Kemudian saya mencoba untuk membuat lamaran di salah satu rumah sakit terbesar swasta di Bandung. Singkat cerita, saya mulai bekerja, masuk kerja. Kemudian 2 tahun berjalan, saya punya pergumulan, saya harus bekerja di mision. Bagaimana caranya? Saya hanya berdoa dan berlutut dan memohon kepada Tuhan. Kemudian saya mencoba untuk membuat lamaran, dan dengan bantuan salah seorang dokter spesialis jantung yang sangat baik, yang kami sama-sama bekerja di rumah sakit itu, beliau membawa surat lamaran saya, kemudian menyerahkan ke bagian SDM Rumah Sakit Advent Bandung. Singkat cerita, dengan bantuan hamba Tuhan yang sangat baik ini, kemudian saya dipanggil oleh SDM Rumah Sakit, dan tahun 2009 saya mulai bekerja di awal tahun bulan April. Sebelum masuk Rumah Sakit Advent Bandung bekerja sebagai pegawai mision, kami menikah pada tahun 2008. Kemudian pergumulan tentunya dalam sebuah pernikahan, membina satu rumah tangga yang baru, ingin mempunyai keturunan. Kemudian kami berdoa, setelah menikah kami berpisah dengan istri. Saya di Bandung, kemudian istri di Jawa Timur karena masih terikat dengan pekerjaan. 2 tahun kemudian, tahun 2010, kami kemudian bersatu, istri mengikut saya di Bandung, Jawa Barat. Kemudian kami terus berdoa, bergumul. Kami menunggu selama kurang lebih 4 tahun. Di tahun 2012, lahirlah anak kami pertama. Puji Tuhan, Tuhan sudah jawab doa kami. Dan 1 tahun kemudian, lahir anak kami yang kedua. Jadi selang 1 tahun. Puji Tuhan, sudah 1 pasang. Yang pertama laki dan yang kedua perempuan. Di tengah kebahagiaan kami ini, tentunya sebagai keluarga yang baru, masih ada pergumulan. Pergumulan yang berat. Kami bahagia punya anak 1 pasang, perempuan dan laki. Tetapi pergumulan demi pergumulan setiap hari selalu ada. Apalagi dengan pengeluaran yang sangat besar setiap bulan, anak-anak masih kecil, inilah menjadi pergumulan kami. Gaji yang kami terima, tentunya kami harus irit supaya bisa bertahan sampai 1 bulan. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun berjalan, ternyata kami bisa melewati. Puji Tuhan, bersama Tuhan kami bisa melewati itu. Kemudian di tahun 2010, sebelum lahir anak kami, itu kami mengalami kedukaan. Di awal tahun 2010 bulan Januari, tanggal 1, ibu saya meninggal. Kemudian pertengahan bulan, nenek dari istri saya. Dan juga di akhir tahun, tanggal 30 pas, itu meninggal ayahanda daripada istri, mertua kami. Luar biasa, pergumulan yang sangat berat. Dalam 1 bulan, di awal tahun, diawali dengan duka yang sangat luar biasa. Tetapi kami terus bergumul dan berdoa. Kemudian setelah lahir anak kami, yang 2 orang ini, puji Tuhan kami bisa melewati pergumulan yang berat itu. Dan 1 pergumulan lagi dalam diri saya adalah ingin melanjutkan kuliah S1. Karena saya baru selesai diploma 3 keperawatan. Saya datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, kira-kira saya mampu atau tidak untuk bisa sekolah. Karena saya tidak punya dana. Dana saya yang saya simpan tidak cukup untuk keperluan kami, bahkan untuk kuliah. Apalagi kuliah di Fakultas Keperawatan swasta, sangat besar, sangat mahal. Kemudian kami berdoa, ada pertanyaan dari sahabat saya dalam teman bekerja saya, dia mengatakan, apakah kamu mampu sekolah? Saya hanya berdoa kepada Tuhan dan saya menantang teman saya ini. Saya harus mampu sekolah, supaya dia bisa melihat bahwa saya bisa sekolah. Kemudian singkat cerita, saya bisa menyelesaikan sekolah itu
S1 keperawatan, kemudian menyelesaikan profesi nurse selama 1 tahun, selesai kurang lebih 3 tahun, luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Tuhan telah menjawab doa kami. Ya. Saudara-saudara, para pemirsa Hope Channel yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, ternyata Tuhan sangat baik dalam keluarga kami. Timbul pertanyaan di dalam benak saya, apakah saya mampu mempertahankan iman saya, kesetiaan saya kepada Tuhan ketika iman saya diuji? Sudah banyak berkat yang kami terima. Sama seperti Ayub, ketika ia sudah punya segalanya, kemudian imannya diuji melalui cobaan datang kepada dirinya, ia mengalami kehilangan semuanya, tetapi puji Tuhan ia mampu mempertahankan imannya. Pertanyaannya adalah ke dalam diri saya dan juga diri keluarga kami, apakah kami mampu? Ya. Kami terus berdoa dan berserah kepada Tuhan, sekiranya kami dapat mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Ya. Setelah pergumulan demi pergumulan sudah dijawab oleh Tuhan, luar biasa, Tuhan kita itu sangat baik. Kemudian muncul lagi pergumulan dalam keluarga kami, adalah ingin mempunyai gubuk sendiri sehingga kami tidak ngontrak lagi. Karena setiap tahun, hampir setiap tahun, kami harus berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain hanya untuk mendapatkan kontrakan yang lebih murah. Ya. Tentunya ini pergumulan besar dalam kehidupan kami. Melalui sahabat kami dalam perkumpulan Rukun Jawa, ya, Arisan Jawa Timuran, kemudian sahabat kami ini membantu kami, menolong kami, dan puji Tuhan akhirnya kami, usaha kami untuk membeli sebuah gubuk sederhana untuk tempat tinggal kami pribadi terwujud. Ya. Berkat doa kami, kemudian berkat bantuan sahabat kami ini dengan segala usaha jerih payah, akhirnya kami bisa beli. Ya. Puji Tuhan kami bisa melewati pergumulan ini juga. Saya hanya bertanya kepada istri saya, luar biasa Tuhan kita itu. Ketika kita datang berdoa dan berserah berharap kepada Tuhan, Tuhan mampu menjawab doa kita tepat pada waktunya, luar biasa. Ya. Kemudian setelah melewati itu, saudara, kami telah menerima berkat dari Tuhan yang sungguh luar biasa ini. Timbul lagi satu pergumulan saya dalam pribadi, dalam benak saya, bahwa saya harus melanjutkan sekolah S2 keperawatannya. Pergumulan saya ini saya bawakan dalam doa bersama istri kurang lebih 6 bulan bahkan sampai 1 tahun. Ya, sebelum sekolah kami terus berdoa setiap jam 12 malam. Ya. Karena saya tidur kadang-kadang jam setengah 1 atau jam 1. Jadi jam 12 itu saya bertahan sampai jam 12 supaya bisa berdoa. Ya. Karena waktu itu saya pikir waktu yang sangat pas dan sangat hening untuk berdoa. Kemudian sambil berjalannya waktu, saya coba tes ke salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung, yaitu Unpad. Kemudian singkat cerita, saya lolos tes, kemudian saya diterima sebagai mahasiswa baru. Ya. Tetapi pergumulannya adalah saya sudah diterima. Dana yang ada di dalam keluarga kami yang kami simpan tidak cukup. Karena tentunya di saat-saat COVID itu ada banyak sekali keluarga yang meminta tolong, ya, keluarga saya dan juga keluarga istri, sehingga kami harus banyak mengeluarkan dana untuk keperluan mereka. Ya, sehingga kami tidak cukup untuk menyediakan dana itu untuk sekolah saya secara pribadi. Kemudian kami bawakan dalam doa, dan melalui pertolongan Tuhan, ya, dengan para pimpinan kami yang sangat baik di Rumah Sakit Advent Bandung, mulai dari yayasan sampai dengan direksi, mereka kemudian menyetujui saya untuk kuliah dengan upgrading full tanpa bekerja. Puji Tuhan, luar biasa ya. Sampai saat ini saya masih kuliah dan hampir selesai, dan kami terus meminta doa kepada saudara-saudara seiman, para pemirsa Hope Channel dimanapun berada, untuk terus mendoakan kami. Baik melalui doa saudara, itu dapat menguatkan iman kerohanian kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Ya. Kami hanya tinggal menunggu
saat-saatnya iman kami diuji. Terus terang kami sekeluarga takut, ya, ketika iman kami diuji. Seperti Ayub, mungkin tidak seperti Ayub, ya. Dalam penderitaan-penderitaan lain, iman kita atau iman kami akan diuji. Mohon doa Bapak Ibu supaya kami tetap setia, dan saat ini pun kami berkomitmen, saya dan istri dan keluarga terus berkomitmen kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, dan kami terus meminta Roh Kudus supaya terus menuntun kami agar tetap setia. Di saat apapun kami harus tetap setia kepada Tuhan dan tetap mempertahankan iman kami kepada Tuhan. Sebagai ayat yang sangat menguatkan keluarga kami, terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan di sana katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Janji Tuhan yang luar biasa. Kemudian dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dua janji Tuhan ini sangat luar biasa. Bagaimana kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Ya. Tuhan akan menjawab semua doa dan harapan kita ketika kita datang kepada Tuhan dengan setia dan berharap dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih, selamat malam dan Tuhan memberkati.